Tapi juga masalahnya begini, selama ini insya Allah kepercayaan kita bahwa ilmu hudur itu ada, tidak ada masalah. Tapi saya mau berbicara adalah bagaimana kita sebagai thalib ilmu yang sudah memahami bahwa ada yang disebut ilmu huduri dan lain-lain. Di saat masyarakat pada umumnya tidak bisa menerima itu karena menurut mereka itu tidak logis. Nah, itu tantangannya. Jadi secara individu tujuan kita adalah meraih itu. Tetapi sebagai ulama, sebagai intelektual, kita mempunyai tanggung jawab bagaimana merumuskan apa yang kita dapat dari kebenaran agama ini sebagai sesuatu yang bisa dipahami oleh masyarakat. Ada tadi itu ada yang mau tanya tadi siapa di sini? Hah? Jadi bentuk daripada yang Gimana? itu tadi yang tidak bisa diucapkan ya semestinya itu tadi yang berupa misteri lahiriah tadi. Nah, ada pemahaman kasyfiyah yang bisa diibaratkan. Tetapi pada saat kasyaf yang paling tinggi, itu tidak bisa. Ya, kayak misalnya itu tadi ular saling menggigit, ya, bisa dibahasakan. Ini molekul hidrokarbon ya, hidrokarbon. Itu hidrokarbon itu ini minyak, petroleum. Ya. Tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa. Jadi sebenarnya dalam ilmu-ilmu yang biasa pun itu yang saya mengatakan bahwa cahaya Allah Subhanahu wa taala itu selalu bermain. Karena kepahaman yang disebut sebagai paham, ya kan? Itu adalah cahaya. Kepahaman, pemahaman dan pengertian sesuatu yang berbeda. Pemahaman, pengertian dan ilmu tidak ada habis-habisnya. Tetapi pemahaman cukup sekali. Makanya kita selalu doanya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bukan Rabbi zidni fahman. Karena fahman cuma pada saat Anda sudah dapat itu, sudah paham itu, sudah tahu segitu. Nah, itu kepahaman itu yang seperti itu. Orang sekarang banyak mengerti ilmu, ya kan, rumus-rumus apa segala mengerti dan lain-lain, tapi tidak paham. Saya lemah sekali dalam matematika. Karena saya tidak pernah memahami logika matematika. Kalau misalnya katanya orang yang pintar matematika itu, dia cuma perlu satu pemahaman aja. Dia udah paham how it works gitu ya. Sudah paham rumusnya. Mau problem yang seperti apapun nanti bisa dipecahkan. Tapi kalau orang tidak paham rumusnya, mau tambah banyak problem, tambah informasinya, tambah banyak untuk menyelesaikan problem, nggak bisa diselesaikan. Karena pemahaman. Terima kasih. Mungkin kan gini, kalau mengenai keilmuan itu bahwasanya kalau menurut Imam Ghazali di juz 4 itu kan jilid 4 itu kan puncak dari keilmuan seseorang itu adalah kemudian qudrah ilahiyah azaliyah. Jadi sampai kemudian kalau keterangan guru saya itu mengesahkan Allah. Artinya kita setinggi apapun itu, belajar ilmu filsafat setinggi apapun, belajar fisika, matematika dan lain-lain setinggi apapun, kemudian puncaknya untuk mengesahkan Allah, kan seperti itu dalam ya. Nah, tetapi faktanya itu ketika kita, karena saya sendiri pun kan berkumpul dengan orang-orang yang tiap harinya itu dengan orang-orang yang selalu bagus itu ya. Bagaimana saking lemah itu di mana? Orang di Malang. Di Malang. Malang. Iya. Mahasiswa. Sudah bukan. Iya, sehingga ketika kita berusaha memahamkan pun itu pun selalu sulit. Artinya malah kemudian semakin dia tinggi belajar filsafat dari katakan Immanuel Kant, Hegel,
dan lain-lain itu malah semakin jauh kemudian menyaksikan kewujudan Tuhan seperti itu. Itu kan lah, ini mungkin mohon ditanggapi karena saya yakin mungkin kita yang di pondok itu, teman-teman yang di pondok itu mungkin dengan yang homogen gitu, tapi ketika keluar kan bisa jadi di masyarakatnya itu pun menghadapi orang-orang yang model itu, kan kayak gitu. Kemudian kedua, mengenai Max Planck itu, teori fisika kuantum itu kan konsensusnya itu kan, kalau saya kurang sepakat kemudian itu baru ditemukan. Karena setahu saya itu dulu pada masa Nazi, Hitler itu pun sudah dikembangkan, tetapi karena Nazi kalah perang kemudian itu ditutupi dari dan kemudian tidak boleh untuk dikembangkan. Itu saja, terima kasih. Gimana? Ada yang mau menjawab? Ya memang ada problem. Ya, memang saya melihat itu ada problem besar di kalangan kita ini, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya itu problemnya, karena setelah begitu lama kita ditakut-takuti bahwa nanti kalau misalnya belajar filsafat nanti akhirnya nggak percaya Tuhan dari ini dari itu dan lain-lain. Kemudian pada saat seperti Anda bilang, pada saat keluar dari pesantren, keluar dari lingkungan yang homogen, begitu melihat bahwa masyarakat itu berpikir dengan bermacam-macam, kita tidak mempunyai alat-alat untuk menjawab. Kenapa kok Imam Ghazali sampai perlu-perlunya belajar filsafat yang begitu dalam, sampai menulis Maqasidul Falasifah, yang sampai buku Maqasidul Falasifah itu sampai sekarang masih dibaca dan dibaca oleh Sir Francis Bacon di Inggris, yang mengatakan, oh ini Ghazali ini Aristotelian, pengikut Aristotelian, karena saking mumpuninya dalam filsafat Aristotelian. Karena apa? Beliau melihat memang tantangan pada saat itu, ada tantangan-tantangan filosofis, berarti beliau harus bisa menjawab tantangan-tantangan itu dari bahasa mereka sendiri. Nggak bisa kalau pakai bahasa ilmu tauhid atau bahasa tasawuf apalagi. Ini orang nggak paham itu. Jadi artinya begini, saya selalu melihat filsafat bukan alat untuk mencari kebenaran. Saya selalu senang belajar filsafat karena dia membantu, dia sebagai ilmu alat saja untuk kita bagaimana menyuguhkan kebenaran yang kita dapat dari guru-guru kita dalam bahasa yang memang dipahami, dalam kaidah-kaidah yang memang dipahami untuk orang. Nggak bisa Anda berbicara sama orang-orang ahli filsafat yang ateis misalnya, terus asal mengeluarkan ayat ini, orang nggak paham, memang udah premisnya sudah berbeda. Anda harus memahami dulu logika mereka dan Anda hancurkan logika itu. Ya kan? Nah ini saya rasa pentingnya itu sebagai ilmu untuk sebagai apa namanya, ilmu kritik. Dan masalahnya lagi, oke, sekarang Anda banyak pesantren kita mengatakan, oh filsafat ini nggak boleh gini. Akhirnya kenapa sekarang begitu banyak lulusan-lulusan pesantren dari Nahdlatul Ulama yang memang sudah dari kecil dididik dalam kaidah-kaidah Ahli Sunnah wal Jamaah, begitu masuk universitas baca Habermas 1, baca John Locke 1, akhirnya tahu-tahu pada jadi liberal. Ini kesalahannya siapa? Gak usah nyala-nyalain orang lain. Buku ya selalu ada di mana-mana pun, nggak jangan nyalain universitas. Katanya IAIN sekarang tempat pemurtatan. Gak usah nyalain kayak gitu, kampung tuh, argumen kampung. Dimanapun gak usah ke